Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Masih tematik tema 6. Nah, di mana subtema kita hari ini telah memasuki subtema 2, yaitu hebatnya cita-citaku. Di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah IPS. Nah, baik, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dengan berbagai masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di samping itu, negara Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Akibatnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang sangat besar. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati dan apa manfaat sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita? Nah, baiklah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan mikroba yang ada di muka bumi ini merupakan sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumber daya alam hewani, dan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati berfungsi sebagai tanaman, budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Sumber daya alam nabati sebagai tanaman budidaya pangan dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tanaman sebagai sumber karbohidrat seperti padi, jagung, ubi, dan kentang. Tanaman sebagai sumber lemak apa saja, yaitu kelapa, kacang tanah, dan kelapa sawit. Sumber protein diantaranya ada kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Sedangkan sebagai sumber vitamin itu yaitu sayur-sayuran. Sumber daya alam hayati yang digunakan dalam kehidupan sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian antara lain kapas sebagai bahan dasar katun, serat rami sebagai bahan dasar rayon, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. Nah, berikut ini adalah bahan dasar kain dari tumbuhan yang diperoleh dari serat yang dimilikinya. Serta serat tersebut diperoleh dari biji, batang pohon, daun, dan buah. Nah, perhatikan bagian-bagian tanaman di bawah ini dan berikut nama tanamannya. Misalnya ada bagian tanaman yang diambil biji, nama tanamannya kapas ya. Nah, pemanfaatan kayu olahan dibuat untuk pembuatan mebel seperti kayu jati dan kayu-kayu yang lain yang telah dibudidayakan dari hutan. Contohnya ada meranti, ada rasa mala, ada rotan, dan ada bambu ya. Obat-obatan. Nah, tanaman yang digunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan itu lebih dikenal dengan nama apotek hidup. Nah, contohnya apa saja? Yaitu ada kumis kucing, jahe, kencur, kunyit, dan temulawak, termasuk juga bunga rosella. Nah, fungsi dan peran sumber daya hewani. Nah, pertama, bagi kehidupan, sumber daya alam hewani itu digunakan sebagai sumber pangan. Nah, dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk makan sehari-hari, misalnya ada ikan, ada hewan, dan lain sebagainya. Nah, perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat potensial di Indonesia. Karena apa? Ikan sangat digemari oleh manusia karena mengandung
protein. Ekspor perikanan Indonesia itu cukup tinggi. Pada tahun 2013, nilai ekspor perikanan Indonesia itu mencapai 4,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sumber daya perikanan ini juga sering dimanfaatkan manusia untuk mencari sarana hiburan, yaitu dengan cara memancing ikan, baik itu di perairan darat ataupun di perairan laut. Nah, peternakan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam hayati ini dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Nah, peternakan potong dan kerja. Jenis peternakan ini dimanfaatkan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membajak sawah, mengangkat barang-barang, dan alat transportasi. Peternakan potong dan kerja. Nah, selain dimanfaatkan tenaganya, juga diambil dagingnya. Macam-macam yang termasuk di dalamnya adalah sapi, kambing, kuda, dan domba. Nah, ada juga namanya peternakan perah. Susu merupakan salah satu produk dalam peternakan ini. Sapi, kambing, dan kuda merupakan beberapa jenis hewan yang diambil susunya. Nah, kemudian peternakan unggas. Peternakan unggas itu adalah jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil daging ataupun telurnya. Beberapa hewan yang termasuk di dalamnya adalah ayam, bebek, merpati, dan kalkun. Nah, ada juga aneka satwa. Aneka satwa ini merupakan hewan yang belum lama didomestikasi. Jenis ini digunakan sebagai penghasil bahan pangan protein tinggi. Contohnya aneka satwanya adalah lebah madu, ulat sutra, cacing tanah, burung unta. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian dapat memahami dan dapat mengerti ya. Sekian dan terima kasih.